Alhamdulillah sekarang Sorunto sudah kembali menjadi kota zona hijau dari pandemi COVID. Artinya kita sudah steril ya Pak dari terdeteksinya warga yang positif COVID. Kemudian kemarin ada keputusan dari 4 menteri yang menyatakan bahwa daerah dengan zona hijau sudah diperbolehkan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar secara tatap muka. Nah, bagaimana di Sorunto Pak? Ya, kemarin kita rapat dengan membahas SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri tentang tata cara pelaksanaan proses belajar mengajar di daerah, apakah dengan metode tatap muka atau non tatap muka. Jadi dua metode tersebut yang disepakati. Yang pertama tatap muka, yang kedua non tatap muka. Non tatap muka juga ada dua metode daring dan luring. Jadi dalam jaringan dan luar jaringan. Luar jaringan ini untuk khusus daerah yang tidak tercover dengan akses internet. Ya, ini mungkin metodenya luar jaringan dengan banyak memberikan tugas. Kemudian berdasarkan SKB 4 Menteri, bagi daerah yang sudah termasuk zona hijau dengan syarat-syarat. Di zona hijau itu tidak terjadi penambahan positif COVID dalam 1 bulan terakhir. Kemudian tidak ada kasus meninggal karena COVID. Kemudian kasus COVID yang ada sudah sembuh. Ada ketiga kriteria tersebut Sorunto termasuk. Jadi ada 6 daerah kabupaten kota di Sumatera Barat yang sudah masuk zona hijau, termasuk kita. Makanya kita sudah boleh melaksanakan proses belajar mengajar tahun ajaran baru 13 Juli dengan metode tatap muka. Oleh sebab itu kita memang sudah membuat regulasi bagaimana kita proses belajar tatap muka ini berefek positif dan tidak menjadi penyebaran virus COVID yang ada di Kota Sorunto. Kita sudah membuat edaran bagaimana mekanisme protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan, social distancing, physical distancing. Jadi mungkin di edaran tersebut yang perlu kita sepakati proses dari awal sampai terakhir. Yang pertama, bagaimana anak-anak sekolah itu berangkat dari sekolahnya itu memang disarankan diantar oleh keluarga, pihak keluarga, orang tua atau pihak keluarga. Kemudian kalau memang tidak ada pihak keluarga, kalau bisa transportasi umum yang lebih dikenal dengan helm, itu helm milik anak itu sendiri, milik pribadi. Kemudian sampai di sekolah, standar protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, pemeriksaan dengan termogan, pakai masker dan lain-lainnya wajib. Dan sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar, besok hari Kamis seluruh guru akan kita tes swab. Jadi mungkin memastikan bahwa sekolah kita aman untuk proses belajar mengajar. Kemudian di sekolah kita membatasi yang pertama jumlah anak. Jadi kalau dalam satu lokal itu 30 anak, itu kita maksimalkan satu hari itu hanya 15, jadi setengahnya. Baru jadi satu meja itu hanya satu anak murid, yang sisanya murid yang satu lagi besok sekolahnya. Jadi 15 hari ini, 15 besok. Jadi berganti. Nah, ini yang pada hari besoknya, kalau anak yang sekolah hari ini, besoknya mengerjakan tugas. Kemudian jam pelajaran yang biasanya hanya 45 menit per jam pelajaran, kita kurangi menjadi 30 menit. Jadi proses jam pelajaran itu mulai dari jam 8 sampai jam 11 tanpa jam istirahat. Jadi tanpa keluar main. Karena ini juga termasuk resiko penyebaran virus pandemi COVID. Kemudian kita juga mengimbau, menyarankan tadi di rapat kita dengan mengundang seluruh guru, perwakilan kepala sekolah, itu menyarankan kepada orang tua mempersiapkan anak-anak dengan bekal. Karena memang kantin tidak buka, bekal kita siapkan. Jadi mulai anak-anak sarapan di rumah, setelah itu membawa bekal ke sekolah. Jadi tidak ada jajan di sekolah. Kemudian petugas Pol PP, petugas perhubungan, kita harap juga untuk mengawasi proses pulangnya nanti. Jadi pulang itu anak tersebut tidak main lagi ke mana-mana. Nah, itu yang proses yang kita lakukan. Mungkin dengan proses ini mungkin bisa kita bisa melaksanakan proses belajar dan mengajar dengan baik. Kemudian yang belajar pada tanggal 13 Juli itu hanya tingkat SLTA dan SLTP. Nah, untuk tingkat SD itu diperkirakan 2 bulan ke depan. Kemudian tingkat TK dan PAUD
4 bulan ke depan. Nah, ini mekanisme yang Dibagi sedang per kita- gelombang ya Pak. Betul. Steril dari COVID dan suasana pembelajaran maupun aktivitas lain di kota ini berjalan dengan normal seperti biasanya dengan tetap protokol kesehatan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Kita berharap dengan adanya proses belajar mengajar secara langsung ini tentu menjadi semangat bagi anak-anak kota kita. Dan kita berharap memang kepada anak-anak, para orang tua memberi penyadaran bahwa COVID ini tidak harus ditakuti, tetapi harus dipatuhi regulasi. Ini tergantung dari kepatuhan orang tua dan anak-anak terhadap proses belajar mengajar. Waspadanya Pak. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.